warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis kamar yang ada di dalam hotel. Yang pertama adalah standar room. Standar room atau kamar standar adalah kamar yang umum disediakan oleh setiap hotel. Standar room juga merupakan jenis kamar hotel yang paling murah karena fasilitas yang diberikan terbilang standar, seperti televisi, meja, kamar mandi, hingga lemari es. Selanjutnya adalah superior room. Superior room merupakan jenis kamar hotel yang lebih baik dari sisi fasilitas hingga ukuran yang diberikan dibandingkan dengan standar room. Perbedaan antara superior dan standar itu mungkin tidak terlalu terlihat. Selanjutnya adalah deluxe. Berbeda dengan superior dan standar, deluxe didesain lebih menarik dan lebih lengkap fasilitasnya. Selain itu, deluxe room juga kadang ditempatkan di area-area yang lebih baik dibandingkan dengan standar dan superior. Selanjutnya adalah junior suite room. Merupakan jenis kamar hotel yang memiliki fasilitas seperti tempat duduk, ruang tamu yang terpisah dengan ruang tidur. Dua ruangan ini biasanya dipisahkan oleh tembok kecil atau lemari besar. Selanjutnya adalah suite room. Jenis kamar hotel ini biasanya dikatakan mirip dengan sebuah apartemen kecil yang berada di dalam hotel, dengan fasilitas seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi yang terpisah. Sehingga kamar hotel ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin berbisnis atau keluarga yang ingin menginap untuk waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah presidential suite room. Presidential suite room juga dikatakan sebagai jenis kamar hotel yang lebih luas lagi. Jenis kamar hotel ini adalah jenis kamar hotel yang terbaik dan termahal yang disediakan oleh sebuah hotel. Tidak semua hotel memiliki presidential suite. Fasilitas yang diberikan dalam kamar ini pun merupakan fasilitas yang terbaik yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis tempat tidur yang ada di dalam hotel. Pertama adalah single room. Single room atau single studio adalah jenis kamar yang umum yang disediakan di setiap hotel. Single room biasanya hanya terdiri dari satu ruangan yang berisi hanya satu tempat tidur, sofa, dan kamar mandi. Selanjutnya adalah twin room. Twin room memiliki dua buah tempat tidur yang biasanya terpisah dan masing-masing berukuran single. Namun dua tempat tidur ini dapat disatukan sesuai dengan keinginan pemesan kamar. Selanjutnya adalah double room. Kamar hotel jenis double ini memiliki tempat tidur berukuran besar yang muat untuk dua orang. Double room lebih cocok digunakan oleh pasangan suami istri yang ingin berbulan madu. Selanjutnya adalah triple room. Jenis kamar hotel berdasarkan tempat tidur yang terakhir adalah kamar tip triple room atau family room. Seperti namanya, kamar hotel ini cocok untuk keluarga dengan satu tempat tidur yang berukuran besar untuk dua orang dan satu tempat tidur berukuran kecil atau single. Triple room juga biasanya terdiri dari 3 tempat tidur berukuran single. Untuk triple room ruangannya itu akan lebih luas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke revenue yang ada di dalam hotel. Sebelum itu kita bahas sedikit tentang apa itu revenue. Pada dasarnya, income diperoleh dari kelebihan revenue atas biaya-biaya yang tidak dapat digunakan lagi untuk mendatangkan keuntungan. Income dapat diartikan pendapatan bersih atau laba bersih atau hasil usaha setelah dikurangi beban biaya. Sedangkan revenue dapat diartikan sebagai pendapatan kotor atau laba kotor dari usaha yang belum dikurangi dengan beban biaya apapun. Berikut adalah beberapa revenue yang ada di dalam hotel. Yang pertama, penjualan kamar hotel. Tinggi rendahnya tingkat hunian di hotel dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan hotel. Untuk mengatasi rendah tingkat hunian, maka manajemen akan menggunakan strategi marketing dan sales. Yang kedua adalah penjualan meeting room. Di era sekarang ini, hotel-hotel sudah membuat meeting room sebagai pendapatan tambahan. Pangsa pasar yang masih terbuka luas menjadi salah satu alasan hotel membuat meeting room. Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah pasti akan melakukan rapat. Apabila tempat rapat perusahaan tersebut tidak layak dipakai, maka otomatis akan menggunakan marketing meeting room yang ada di salah satu hotel terdekat.
Selanjutnya adalah pendapatan dari banquet event. Hotel saat ini telah banyak yang bekerja sama dengan wedding organizer sebagai tempat penyelenggaraan pesta pernikahan. Berbagai cara dilakukan agar hotel mendapatkan pemasukan tambahan. Salah satunya adalah membuat paket pernikahan agar dapat memenuhi pemasukan kas hotel. Selain wedding, hotel juga biasanya menyelenggarakan konser musik, pameran, konser budaya, dan event-event lainnya. Selanjutnya adalah pendapatan dari recreation area. Pendapatan dari recreation area ini berasal dari tamu yang hanya sekedar menikmati fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel tanpa harus menginap. Manajemen hotel memiliki fasilitas seperti kolam renang itu akan memasang harga apabila digunakan oleh halayak umum sehingga menambah pemasukan bagi hotel. Selanjutnya adalah penyewaan tenant business center. Sebagian hotel telah memiliki business center untuk memanjakan tamunya. Tenant di business center biasanya disewakan kepada perusahaan lain. Biasanya business center ini disewakan oleh pihak-pihak bank untuk menambahkan mesin ATM. Selain pihak bank, ada juga dari pihak agentor yang membuka jasa tiketing. Selanjutnya adalah pendapatan dari restoran. Restoran merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi hotel. Disinilah peran penting seorang yang bekerja di F&B. Restoran yang mempunyai menu dan cita rasa yang menggugah selera tentunya akan mendatangkan tamu untuk menikmatinya. F&B dan chef biasanya sudah merancang rencana restorasi menu agar tamu merasakan variasi makanan. Dalam memasarkan semua kamar, function room, dan beserta fasilitas pendukung, tentunya tim sales dan marketing mempunyai strategi tersendiri pada setiap segmen. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan tamu yang akan menggunakan function room dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah sales call, yang kedua adalah sales trip, yang ketiga adalah sales please, yang keempat adalah telemarketing, yang kelima adalah follow up incoming, dan yang keenam adalah via web. Selanjutnya kita masuk ke tahap outside catering premises. Outside catering premises ialah layanan penyediaan makanan dan minuman untuk sebuah perjamuan makanan atau function yang dilakukan di luar restoran sebuah hotel. Ada beberapa hotel yang menerapkan sistem core cake fee apabila kita memesan makanan dari luar restoran hotel tersebut. Nah, apa itu core cake fee? Core cake fee adalah harga yang dibebankan kepada tamu yang memilih untuk membawa makanan mereka sendiri ke dalam hotel. Kadang-kadang sebuah hotel atau restoran dapat mengenakan core cake fee untuk meningkatkan keuntungan mereka atau menutupi biaya layanan makanan mereka. Terus bagaimana jika kita ingin membuat sebuah event di dalam hotel? Saat ingin menyelenggarakan sebuah event di hotel, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan jumlah packs yang ingin kita order. Yang kedua, kita harus memastikan waktu pelaksanaan event kita. Yang ketiga, kita harus memilih menu makanan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah selesai, maka pesanan kita akan dimasukkan ke dalam banquet event order. Di dalam banquet event order tertera harga yang dibutuhkan untuk event kita, mulai dari peralatan kelistrikan, dekorasi venue, dan juga F&B. Setelah BO diterima oleh klien, selanjutnya akan diproses ke dalam daily event summary. Ada beberapa paket yang disediakan pihak hotel, antara lain wedding party, meeting, seminar, event music indoor, pelatihan table manner, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke tipe meeting room. Yang pertama adalah model konferensi. Jenis ruang rapat konferensi dilakukan dengan meletakkan meja yang berbentuk persegi panjang sebagai titik sentral, yang kemudian dikelilingi oleh kursi-kursi untuk anggota rapat. Biasanya digunakan untuk rapat-rapat berskala direksi, dan komite yang digunakan mengharuskan pembahasan yang cukup mendalam. Maka, bagi semua anggota rapat dapat saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Selanjutnya, model letter U. Jenis ruang rapat letter U ini biasanya sangat direkomendasikan bagi rapat yang membutuhkan kesibukan presentasi, dengan menyusun pola gabungan meja dan kursi menjadi huruf U, lalu menempatkan kursi di bagian luar huruf. Biasanya ruang rapat ini dilakukan ketika rapat dengan direksi atau komite.
dan biasanya ditambahkan dengan beberapa elemen pendukung seperti proyektor, speaker, pointer, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah model berongga. Jenis ruang rapat berongga ini memiliki ciri khas, yaitu adanya space kosong pada bagian tengah yang dijadikan tempat rapat. Bentuk meja yang biasanya digunakan pun bermacam-macam, seperti bentuk persegi panjang, persegi, bahkan lingkaran. Selanjutnya adalah model teater. Jenis ruang rapat teater biasanya dilakukan untuk meeting yang berskala besar atau layak seperti seminar. Dan biasanya jenis teater ini dibuat seperti layaknya teater pada umumnya, yang menempatkan kursi-kursi secara sejajar tanpa meja dan mengarahkan pada satu titik yang sama. Selanjutnya adalah model kelas. Jenis ruang rapat kelas ini sama layaknya dengan ruangan kelas. Jenis kelas ini sangat direkomendasikan bagi rapat yang membutuhkan rujukan tambahan materi pembahasan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya juga jenis ini ditambahkan dengan meja agar lebih nyaman untuk mencatat ataupun untuk menyimpan makanan ringan. Dan dengan jenis ini suasana akan semakin santai dengan menempatkan papan tulis sebagai pusat presentasi. Selanjutnya adalah tipe melingkar. Jenis ruang rapat melingkar biasanya digunakan ketika rapat dengan suasana santai dan tidak terlalu formal, karena hanya dengan menggunakan meja yang berbentuk lingkaran yang di atasnya terdapat agenda-agenda meeting, atau biasa juga menambahkan makanan ringan agar suasana rapat tidak terlalu kaku. Nah, cara kerja partisi atau penyekat ruangan itu bagaimana? Partisi geser merupakan penyekat ruangan yang memiliki roda sehingga bisa digeser. Partisi yang satu ini memang lebih banyak diminati oleh orang karena memiliki banyak kelebihan. Mengapa partisi geser lebih utama dibandingkan menggunakan jenis partisi lain? Hal ini berkaitan dengan cara kerja partisi geser penyekat ruangan. Partisi geser memiliki roda bermanfaat agar partisi bisa berjalan lebih mudah tanpa harus menggunakan teknik tertentu ataupun dipasang secara permanen. Dengan menggunakan partisi geser, Anda dapat lebih mudah dalam menata ruangan karena penyekat digunakan lebih fleksibel dalam pengaplikasiannya.